Di dalam video pelajaran ini, kita akan membahas dasar-dasar penggunaan formula di dalam Excel. Anak-anak bisa membuat file latihan ya, seperti yang ada di LKS anak-anak halaman 14 hingga 17. Jadi, sebenarnya apa sih formula itu? Sederhananya, formula adalah rumus. Bila kita isikan sebuah formula ya ke sebuah sel, maka sel tersebut akan menampilkan nilai yang sifatnya dinamis ya. Hasil yang ditampilkan akan tergantung pada variabel yang terdapat pada formula tersebut ya. Untuk memahami konsep formula ini ya dengan lebih baik ya, maka kita akan mempraktekannya ya setelah ini. Tapi Bapak berikan dahulu ya, kita akan mempraktekkan apa saja di video ini. Yang pertama adalah melakukan penjumlahan di Excel, kemudian melakukan pengurangan, melakukan perkalian, melakukan pembagian, melakukan penjumlahan ya yang banyak beberapa sel dengan fungsi sum, kemudian melakukan pencarian nilai rata, dan yang terakhir melakukan pencarian nilai terbesar. Yang terakhir melakukan pencarian nilai terendah. Nah, sekarang kita ke yang pertama, yaitu melakukan penjumlahan ya. Di sini Bapak telah membuat ya file latihan ya. Kalian bisa lihat di halaman 14. Nah, di sini ada data 1 56 dan data 2 79 ya. Sekarang kita akan melakukan penjumlahan dari data 1 dan data 2. Kemudian mendapatkan hasil penjumlahan ya dari data ini, data 1 dan data 2. Caranya ya untuk melakukan itu cukup mudah. Ya. Pertama, ketikkan lambang sama dengan ya. Sebenarnya kita bisa langsung saja mengetikkan 56 kemudian ditambah 79 kemudian enter. Cuma cara ini ya menurut Bapak nggak fleksibel ya. Jadi kita menggunakan acuan cel saja, sama dengan ya, biar kalian terbiasa. Nah, ini sel berapa nih yang kita ketik di sini? Ayo coba tebak. Nah, ada yang tahu? Ya, berapa yang kita ketik di sini? Sama dengan A2. A2. Nah, ini acuan selnya. Kemudian karena kita akan melakukan penjumlahan ya, sebelumnya Bapak berikan penjelasan dulu mengenai ini operator matematika ya. Di sini ya, untuk melakukan penjumlahan di Excel ya, tanda kita mengetikkan tanda plus untuk penambahan, kemudian minus untuk pengurangan ya, ini tanda bintang untuk perkalian, garis miring untuk pembagian ya, dan ini tanda persen, kemudian seterusnya. Nah, anak bisa lihat di sini ya, support Microsoft menggunakan operator perhitungan dalam rumus Excel ya. Kita kembali lagi ke sini ya, A2 plus ya. Kenapa plus ya? Karena kita ingin melakukan penjumlahan. Kemudian mau nambahin yang mana nih ya? Tentu nambahin yang ini kan. Nah, ini acuannya sel berapa? Ayo, tentu B2. Ketik B2. Kemudian tekan enter ya untuk mengesahkannya atau tab. Nah, ketemu hasilnya. Hasil penjumlahan dari ini dan ini adalah ini. Nah, sekarang Bapak akan memberikan cara yang kedua ya. Perhatikan baik-baik anak-anak. Ketikkan sama dengan, kemudian gunakan tombol panah pada keyboard. Nah, ketika kita menggerakkan kemari. Nah, Excel akan otomatis mengetikkannya untuk kita dari alamat sel tersebut. Nah, kita kan ingin menjumlahkan yang ini. Ya. Makanya di sini ya. Kemudian kita ketikkan setelah itu penjumlahan plus, kemudian gunakan arah panah kembali yang ini ke sini, B2 A2 plus B2, kemudian tekan enter.
Nah, udah 2 cara tuh ya. Sekarang cara yang ketiga ya. Cara yang ketiga gimana Pak? Caranya seperti ini. Ketikan sama dengan, kemudian gunakan mouse ya untuk ini. Sebenarnya bisa juga menggunakan touch input ya, tapi karena device ya atau perangkat yang Bapak gunakan nggak support touch input ya, jadi Bapak menggunakan mouse. Kemudian tekan di sini ya. Kemudian plus, kemudian tekan di sini, kemudian enter. Ya. Jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya ya, untuk melakukan penjumlahan ada dengan 3 cara ya. Yang tadi dengan mengetikkan alamat selnya secara manual ya, atau menggunakan tombol panah, dan yang terakhir menggunakan mouse ya. Kemudian Bapak ingin tanya nih, ini kira-kira yang ini 3 ini ada perbedaannya enggak? Ya, kalau kita lihat yang 3 ini tentu sama, tapi berbeda. Maksudnya gimana ya? Kalau kita lihat 3 ini adalah angka, cuman berbeda gitu. Maksudnya seperti ini ya. Ketika Bapak ketik di sini ya, Bapak tekan di sini ya, Bapak klik di area ini. Ini kan datanya 56. Di sini di formulable kita lihat 56. Ya, berupa data angka ya, hanya data angka saja. Kemudian ke sini kita klik yang ini data 2. Kita lihat di sini 79. Ya, hanya data angka saja. Tapi kalau kita klik di sini nggak berubah data angka. Kita coba nih, kita klik. Nah, dia berupa apa? Berupa rumus yang tadi kita ketikkan tadi. Nah, itulah maksud dari Bapak tadi, perbedaan antara yang 3 ini. Ya. Paham? Jadi untuk melihat sebuah rumus ya di belakang layar itu, kita tinggal klikkan saja di sini, maka di sini akan ada rumusnya. Nah, selanjutnya ya, selanjutnya kita akan mengcopy ya rumus ini ke sini ya. Jadi biar cepat ya, atau kita sebenarnya bisa kita ketikkan sama dengan, kemudian di sini A3 ya, kemudian plus B3. Cuman kan kalau kita punya 3 baris sih mending ya. Cuma kalau kita punyanya ribuan baris kan udah bingung juga ya kan, jadi nggak efektif ya. Jadi lebih baik dari sini aja ya, kita copy aja. Bisa menggunakan copy paste atau menggunakan autofill ya. Jadi Bapak berikan 2 cara. Nah, sekarang kita klik Ctrl C pada keyboard ya. Kemudian tarik ke sini. Kemudian tekan Ctrl V ya. Nah, otomatis mendapatkan hasil dari penjumlahan yang ini, yang ini ya. Nah, lalu untuk menghilangkan ininya gimana Pak Ahmad? Menghilangkan ininya, menghilangkan ini cukup mudah. Tekan tombol ESC ya, atau escape pada keyboard ya. Ada di sebelah kiri paling atas. Bapak klik ESC, hilang ininya. Ya. Paham ya? Tadi yang pertama caranya menggunakan copy paste. Nah, sekarang kita menggunakan cara kedua, menggunakan autofill ya. Gimana tuh caranya Pak Ahmad? Nah, caranya seperti ini ya. Ketik di sini, klik di sini. Kemudian ya, arahkan ke sini. Ketika berubah seperti ini nih, tombol plus ya. Kalian lihat, tarik kemari. Kemudian lepas ya mouse-nya. Ya, kita mendapatkan hasil ya. Ya. Selanjutnya kita ke yang kedua ya, yaitu melakukan pengurangan. Caranya tentu sama, tapi di sini kita ketikkan lambang minus. Sama dengan ya. Lalu klik di sini. Minus, klik di sini, enter. Kemudian biar cepat, sini kita menggunakan autofill, tarik saja ke sini. Ya. Jadi kita mendapatkan nilai 442 diambil 42 sama dengan 400. Sekarang ke yang selanjutnya, perkalian. Tentu caranya sama ya. Cuma kita di sini mengetikkan lambang perkalian. Sama dengan ya,
A2 dikali B2 enter 100. Kemudian untuk mendapatkan hasil ini, dari sini kita menggunakan autofill saja. Nah, ketemu hasilnya ya, 80 kali 2 160. Kemudian kita ke bagian ini ya. Ini kita lewati saja. Melakukan penjumlahan yang banyak beberapa sel ya dengan menggunakan sum ya. Nana bisa baca ya di LKS ya, sum itu fungsinya untuk apa ya. Nah, ini ada di halaman 16. Berikut adalah contoh penjumlahan beberapa sel atau penjumlahan total dalam Microsoft Excel menggunakan rumus sama dengan sum ya. Di sini ya, untuk menjumlahkan data-data ini ya, data 1 2 3 ya, caranya cukup mudah. Jangan lupa ya, di awal itu ketikkan sama dengan ya, selalu Bapak bahas sama dengan. Kemudian ketika ketik S langsung muncul suggestion ya, auto suggestion. Jadi otomatis si Excel itu memberikan saran untuk kita ya, rumus mana yang ingin kita gunakan. Sama dengan S ya. Ini nih namanya suggestion. Jadi Excel ini memberikan saran kepada kita mau gunain yang mana. Kita kan ingin gunain yang sum, ketikkan lagi U. Di sini double klik ya, klik 2 kali. Ya. Kemudian kita seperti tadi ya, acuan selnya yang mana? Yang ini kan, klik aja yang ini. Kemudian tarik ke sini. Ya. Ini kemudian kita tarik ke sini. Kemudian jangan lupa ada kurung tutup, tentu harus ada kurung buka. Ya, ya, kurung tutup maksudnya. Jadi kurung tutup, kurung buka, kurung tutupnya jangan lupa. Kemudian enter. Nah, ini hasilnya. Kemudian biar cepat dari sini kita tarik aja menggunakan autofill ya, sama ya seperti yang ada di LKS kalian. Kemudian average ya, kita ke average ya, melakukan pencarian nilai rata-rata. Jadi kalau anak-anak ingin mencari nilai rata-rata, rumusnya adalah average ya. Kita coba. Nah, ini kalau kita lihat saja sudah tahu rumus apa, nilai rata-ratanya apa. Tentu 70 ya, karena di sini 70-nya banyak. Kita coba sama dengan ya, average. Nih, ini kan sebenarnya default dari Excel itu kan huruf gede tuh ya. Tapi nggak masalah kalau anak-anak di sini nulis huruf kecil. Jadi jangan dipermasalahin ya, nulis huruf gede, huruf kecil nggak usah dipermasalahin. Excel sudah tahu apa yang kita inginkan. Ya, average ya, double klik. Kemudian klik sel acuannya. Dan tarik ke sini. Jangan lupa kasih kurung tutup. Kemudian enter. Ya, 70 benar kan? Kemudian tarik saja ke bawah. Ya, selanjutnya yang max ya. Max itu gunanya untuk apa sih? Untuk melakukan pencarian nilai terbesar. Jadi ingat ya nak, kalau anak-anak ingin mencari nilai terbesar, gunakan rumus max ya. Ya. Caranya sama ya. Cuman perbedaannya nulis rumusnya aja ya, sama dengan max ya. Ini Bapak nulis huruf kecil ya, tapi tetap jadi jangan dipermasalahin hurufnya, Pak huruf kecil huruf gede jangan dipermasalahin ya. Max lalu kurung tutup, kurung buka ya. Bisa langsung mengetik manual atau dari sini diklik saja, tarik kemari, kemudian kasih kurung tutup, kemudian enter atau tab untuk mengesahkannya ya. Kemudian kita gunakan autofill ya. Tadi Bapak kasih 2 cara ya, bisa menggunakan copy paste atau autofill ya. Anak-anak bebas saja ya menggunakan fungsi yang mana yang anak-anak anggap cocok ya atau suka. Kemudian main ya, minus. Ini untuk mencari apa sih? Untuk mencari nilai terendah ya. Jadi untuk mencari nilai terendah kita gunakan rumus sama dengan min ya, minus sama dengan min ya. Klik di sini, tarik ke sini, kasih kurung tutup,
enter ya, kemudian drag di sini ya, kemudian kita ketemu nilai terendah dari ini adalah 40 ya. Nilai terendah dari data-data ini adalah 40. Nah, sekarang tugas kalian apa ini? Tugas kalian tentu ya membuat tabel hitung sendiri dengan data di bawah ini ya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian. Untuk pembagian apa operatornya? Menggunakan ini ya, garis miring ya. Jadi tinggal ganti aja garis miring. Ya. Kemudian di sini ya menggunakan sum, kemudian dari sini mencari rata-rata dari ini. Ya. Mungkin itu saja ya pelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang paham, saya akan saja tanya ke Bapak ya, baik melalui WhatsApp ataupun GCR ya, Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.